Zionis berencana menjajah Palestina pada tahun 1899. Sebuah artikel tentang konferensi Zionis yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli tahun 1899 di New York Times menyatakan bahwa Zionis akan menjajah Palestina. Artikel tersebut menjelaskan bahwa konferensi tersebut membahas makalah dari Federasi Zionis Inggris yang mengusulkan pembentukan kembali Yudea sebagai negara merdeka, menyarankan pembelian situs-situs Makabe di Palestina, dan permulaan upaya dengan pendirian koloni Yahudi dan perguruan tinggi pertanian Yahudi di sana. Pernyataan tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa lokasi yang akan dibeli mencakup sekitar 50 hektar, 6 mil dari stasiun kereta api antara Jaffa dan Yerusalem, dan terlihat dari laut dan hamparan luas pantai Palestina. Dokumen tersebut mencatat bahwa Zionis Inggris telah mengumpulkan $2.500 dalam mata uang pada periode tersebut dan meminta jumlah tersebut dari Zionis Amerika. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa, atas usul Dr. Weiss, Federasi memilih $100 sebagai inti dari dana yang dibutuhkan sebesar $2.500, sisanya akan dikumpulkan melalui sumbangan dari 125 masyarakat dan individu, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Permohonan umum kepada publik akan dilakukan. Hal ini juga menyampaikan bahwa delegasi akan dipilih pada pertemuan Zionis di Baltimore. Cara yang lugas dan nyaman dalam melakukan kolonisasi merupakan indikasi bagaimana, sebelum harus peduli dengan citra Zionisme dan hubungan masyarakat, para pemimpin Zionis menggambarkan gerakan mereka sebagai misi kolonial pada saat negara-negara Eropa masih menjadi kekuatan kolonial. Pada masa-masa awal Zionisme, kaum Yahudi Zionis sering menamakan perusahaan-perusahaan komunal mereka, perusahaan-perusahaan yang mirip komunis seperti bank dan perusahaan pembelian tanah, sebagai kolonial, karena hal tersebut merupakan hal yang populer pada saat itu di negara-negara barat yang sedang membudayakan wilayah selatan. Anehnya, proses peradaban ini seringkali berakhir dengan genosida, dan Zionisme bukanlah sebuah penyimpangan. Secara panjang lebar, Prof. Edward Said memaparkan fenomena ini dalam karyanya yang penting, Orientalisme. Di sisi lain, pasca Perang Dunia II makna kolonialisme mulai mempunyai konotasi negatif, dan sejak saat itu Zionis telah membersihkan kolonialisme pemukim dari publikasi mereka. Kini Zionis telah membajak kata, pribumi, liberalisme, dan feminisme. Ya, hadirin sekalian, Yahudi Hazari kini jauh lebih asli Palestina dibandingkan mereka yang telah menghuni tanah tersebut selama ribuan tahun. Mengurangi mayoritas warga negara dari 90% menjadi 15% adalah tindakan yang liberal dan demokratis. Berikut informasi lebih lanjut tentang Jewish Colonial Trust Ltd. Berikut ini halaman 29 dari terbitan Keren Hayesot sendiri pada tahun 1925, yang dapat Anda baca secara gratis di Google. Cukup telusuri kolonisasi dan Anda akan melihat betapa umum hal ini, yang berlanjut setelah Nakba. Kolonisasi intensif Palestina, diterbitkan oleh Zionis Jerman oleh Soskin pada tahun 1922. Gambar di bawah ini dipindai dari The Transfer Agreement karya Edwin Black, Hal. 258-9, perhatikan paragraf terakhir di halaman 258. Inilah pemuda Amerika yang berani menyampaikan hal yang sama dalam waktu kurang dari 100 detik. Monday, January 6, 1902. Plan of colonizing Palestine with Jews. Zionists discuss problem in big Chicago meeting. Sunday, July 1st, 1906. Jews favor Palestine. American Zionist Convention will urge colonization there. Among the delegates, there is a marked feeling in favor of an immediate invasion of Palestine through practical work in fostering the Jewish colonies already existing in the Holy Land and encouraging the starting of new colonies. Wednesday, September 10th, 1913. Would colonize Palestine. Dr. Rupin at Zionist Congress advocates organized effort. Tuesday, July 20th, 1920. Would nationalize all Palestine land. Zionist Conference adopts proposal to declare it property of Jewish people. Sunday, April 29th, 1928. Zionist colony work expands in Palestine. May 15th, 1948, Zionists proclaim new state of Israel.
And then this happens. 330,000 Arab refugees repositioned, so to speak. But nope, Israel is not a settler colonial state. Absolutely not. How could anyone ever dare make such accusations? Dan inilah wanita muda pemberani yang menyampaikan hal yang sama dalam 81 detik. Penafian. Okay, but if the state of Israel was the necessary response to the Holocaust, then why was the Balfour Declaration signed like 25 years before that in 1917, right? Because if the state of Israel is about responding to the Holocaust, then why did mass emigrations of European Jews start happening in like 1850? It's weird, right? Because if the state of Israel is about responding to the Holocaust, then why is the Jewish Colonial Trust founded in 1902? Why has it changed its name to Bank Leumi and become the biggest bank in Israel? It's crazy, right? Because if the state of Israel is about responding to the Holocaust and returning people to their indigenous homelands, then why is there such a thing as the Jewish Colonization Association founded on September 11th in 1891? Why is it still active in Israel under the name Jewish Charitable Association? It's just, I can't wrap my head around it. Because if the state of Israel is about responding to the Holocaust, then why does Zionism have its roots in the 1580s in Christian Calvinist circles? Back then, they called themselves restorationists. Just some things to think about. Love you. Question everything.